Real Madrid bersiap menghadapi Talavera di Copa del Rey dengan kondisi skuad yang tidak ideal. Xabi Alonso mengandalkan rotasi, namun rencananya terhambat oleh masalah regulasi, termasuk status Mastantuono yang menjadi dilema. Di sisi lain, terungkap bahwa Madrid pernah gagal merekrut Lennart Kamp, wonderkid Bayern Munich yang kini bersinar. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid telah menuntaskan sesi latihan terakhir mereka di Valdebebas sebelum bertolak ke Ek Prado untuk menghadapi Talavera pada babak 32 besar Copa del Rey. Setelah meraih kemenangan penting di La Liga melawan Deportivo Alavés di Mendizorroza, fokus Los Blancos kini beralih ke kompetisi piala, meski harus melakukannya dengan kondisi skuad yang jauh dari ideal. Dalam sesi latihan terakhir tersebut, Kylian Mbappe, Federico Valverde, dan Dani Ceballos tidak ambil bagian. Ketiganya diperkirakan tidak akan tersedia untuk pertandingan Copa del Rey, meskipun keputusan akhir masih menunggu pengumuman resmi skuad oleh Xabi Alonso. Absennya tiga pemain ini menambah panjang daftar masalah kebugaran yang tengah dihadapi Real Madrid. Di sisi lain, terdapat kabar positif dari David Alaba dan Rodrigo Goes. Bek asal Austria itu telah kembali berlatih bersama tim utama setelah pulih dari cedera yang ia alami pada jeda internasional terakhir. Sementara Rodrigo, yang sempat ditarik keluar saat menghadapi Alavés akibat masalah pada otot betis, juga sudah kembali berlatih normal. Setelah menjalani tes medis pada pagi hari, pemain Brasil tersebut diperkirakan siap untuk masuk dalam skuad dan membantu tim di Copa del Rey. Namun demikian, daftar pemain yang dipastikan absen tetap cukup panjang. Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, dan Ferland Mendy masih harus menepi akibat cedera. Beberapa di antaranya, seperti Camavinga dan Rudiger, diharapkan bisa kembali untuk laga kandang terakhir tahun 2025 melawan Sevilla. Sementara itu, pemain lain baru diproyeksikan kembali pada ajang Piala Super Spanyol yang digelar awal Januari mendatang. Dengan kondisi tersebut, Xabi Alonso dipastikan akan kembali mengandalkan rotasi dan kedalaman skuad. Sejumlah pemain yang sebelumnya absen karena skorsing, seperti Alvaro Carreras, Fran Garcia, dan Endrick, akan kembali tersedia dan masuk dalam rencana pertandingan. Real Madrid akan menghadapi Talavera di Stadion Sepak Bola Kota El Prado pada pukul 21 waktu setempat. Meski di atas kertas diunggulkan, absennya banyak pemain inti membuat laga ini tetap menuntut fokus dan profesionalisme penuh. Bagi Xabi Alonso, Copa del Rey bukan hanya soal hasil, tetapi juga ujian dalam mengelola tim di tengah badai cedera dan jadwal padat. Persiapan Real Madrid menjelang laga pembuka Copa del Rey melawan Talavera berubah menjadi rumit akibat persoalan regulasi yang tak terduga. Di tengah kebutuhan besar untuk melakukan rotasi skuad, Xabi Alonso justru dihadapkan pada dilema yang melibatkan salah satu talenta muda paling menjanjikan klub, Franco Mastantuono. Pemain sayap asal Argentina berusia 18 tahun itu didatangkan pada musim panas sebagai investasi penting untuk masa depan. Sejak awal musim, Mastantuono kerap terlibat bersama tim utama dan menjadi bagian dari rencana Alonso. Namun, menurut laporan Marca, status resminya masih terdaftar sebagai pemain Castilla, detail administratif yang kini membawa dampak besar jelang pertandingan Copa del Rey. Dalam regulasi Copa del Rey, terdapat batasan ketat terkait jumlah pemain muda atau pemain tim kedua yang boleh diturunkan sebagai starter. Real Madrid hanya diperbolehkan menurunkan maksimal 4 pemain Castilla di susunan pemain inti. Karena Mastantuono termasuk dalam kategori tersebut, ia otomatis mengisi satu slot, menyisakan hanya 3 tempat bagi pemain muda lain. Sisanya wajib diisi oleh pemain yang terdaftar di tim utama. Situasi ini datang di momen yang tidak ideal. Dengan badai cedera yang melanda serta jadwal padat, Copa del Rey seharusnya menjadi ajang sempurna bagi Alonso untuk melakukan rotasi besar-besaran, memberi menit bermain kepada pemain pelapis, sekaligus mengistirahatkan pilar utama. Ironisnya, Mastantuono sendiri justru menjadi salah satu pemain yang paling layak tampil sebagai starter dalam laga seperti ini, namun statusnya justru membatasi fleksibilitas sang pelatih di posisi lain. Meski demikian, Alonso tetap akan membawa 6 pemain Castilla ke Talavera untuk melengkapi skuad. Keputusan ini diambil karena sejumlah pemain senior, seperti Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger,
Aurelien Tchouameni, dan Federico Valverde diperkirakan akan diistirahatkan. Xabi Alonso berbicara kepada media dalam konferensi pers jelang sesi latihan terakhir Real Madrid sebelum bertandang ke Talavera pada babak 32 besar Copa del Rey. Meski menghadapi lawan dari kasta lebih rendah, pelatih Los Blancos menegaskan bahwa pertandingan ini menuntut pendekatan serius, penuh hormat, dan kesiapan mental yang matang. Alonso mengingatkan bahwa Copa del Rey adalah kompetisi yang memiliki karakter khusus. Turnamen ini, menurutnya, kerap menghadirkan pertandingan yang tidak biasa dan berpotensi melahirkan kejutan jika sebuah tim lengah. Karena itu, Real Madrid memandang laga melawan Talavera sebagai ujian profesionalisme. Ia menekankan bahwa persiapan bukan hanya soal taktik, tetapi juga kesiapan mental untuk menghadapi kondisi yang berbeda dari pertandingan Liga atau Liga Champions. Berbicara mengenai dinamika internal tim, Alonso menepis anggapan adanya keretakan di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa dari dalam, para pemain dan staf selalu berjalan ke arah yang sama. Menurutnya, setiap musim pasti diwarnai berbagai fase, baik maupun sulit, dan hubungan yang kuat di dalam tim menjadi fondasi utama untuk melewati semua itu. Fokus Real Madrid saat ini adalah pada pertandingan-pertandingan terdekat, sembari tetap menjaga ambisi untuk terus meningkatkan level permainan. Alonso juga merefleksikan perjalanannya sendiri sejak pertama kali mengambil alih kursi pelatih. Ia mengakui bahwa dirinya telah banyak berubah sejak bulan Juni, baik dalam pendekatan, metode kerja, maupun cara mempersiapkan tim. Perubahan tersebut, menurutnya, adalah bagian alami dari proses belajar seorang pelatih di level tertinggi. Ia menilai para pemain pun mengalami proses adaptasi serupa, dan yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap perubahan membawa dampak positif bagi tim secara keseluruhan. Targetnya jelas, Real Madrid harus menjadi tim yang lebih baik beberapa bulan ke depan dibandingkan saat ini. Real Madrid ternyata pernah berada sangat dekat untuk merekrut salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Jerman saat ini, Lennart Karl. Gelandang serang berusia 17 tahun itu kini menjadi bagian penting Bayern Munich di bawah arahan Vincent Kompany, namun jalur karirnya hampir saja mengambil arah yang sama sekali berbeda. Nama Lennart Karl mulai mencuri perhatian luas berkat kematangan bermainnya di usia yang sangat muda. Meski baru 17 tahun, ia mampu beradaptasi di level tertinggi bersama Bayern, beroperasi sebagai gelandang serang maupun pemain sayap dengan kecerdasan taktik dan kualitas teknik yang menonjol. Namun, menurut jurnalis Sebastian Leisgang dalam podcast Unknown Zoom Sport yang disiarkan oleh AS, Real Madrid sebenarnya telah mengidentifikasi bakat Karl jauh sebelum Bayern Munich bergerak. Karl diketahui pernah menjalani serangkaian uji coba bersama Real Madrid ketika masih berusia 10 tahun. Proses seleksi tersebut dimulai dari uji coba regional di Jerman, tepatnya di wilayah Aschaffenburg. Dari sana, ia melaju ke tahap berikutnya di Memmingen, sebelum akhirnya diundang langsung ke Spanyol. Pada tahap akhir tersebut, Karl bahkan diberi kesempatan bermain di Santiago Bernabeu, sebuah pengalaman langka dan luar biasa bagi anak seusia itu. Penampilannya selama uji coba disebut sangat meyakinkan. Real Madrid pun mulai menjajaki kemungkinan untuk merekrutnya secara serius. Namun, meski ketertarikan secara teknis dan olahraga sangat nyata, proses tersebut akhirnya menemui jalan buntu. Menurut pengakuan dari pihak keluarga, kegagalan transfer bukan disebabkan oleh kemampuan sang pemain, melainkan oleh dinamika di luar lapangan. Ayah Karl disebut merasa bahwa proses tersebut lebih berfokus pada negosiasi dengan perusahaan konsultan besar ketimbang perkembangan sang anak sebagai pesepak bola. Atas dasar itu, keluarga memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan dengan Real Madrid. Keputusan tersebut diambil dengan keyakinan penuh, dan hingga kini tidak ada penyesalan dari pihak keluarga. Melihat perkembangan Lennart Karl saat ini, keputusan itu justru tampak semakin tepat. Bersama Bayern Munich, ia berkembang di lingkungan kompetitif yang mempercayai pemain muda dan memberinya ruang untuk tumbuh. Kisah ini menjadi pengingat bahwa bahkan klub sebesar Real Madrid pun bisa kehilangan talenta luar biasa, dan bahwa jalur perkembangan pemain muda seringkali ditentukan oleh keputusan krusial sejak usia sangat dini. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!